Ya, selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai gerak lurus berubah beraturan, disingkat GLBB. Nah, dari namanya saja kita sudah dapat definisikan bahwa GLBB itu merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kelajuan yang berubah. Perubahannya atau perubahan yang terjadi itu terjadi secara teratur, ya. Jadi namanya gerak lurus berubah beraturan. Jadi ciri utamanya, ya, ciri utamanya ini, ya, menjadi ciri GLBB itu adalah kelajuan atau kecepatannya berubah. Ya, kelajuannya berubah secara konstan atau secara tetap, ya. Nah, jadi kalau kita buat dalam bentuk matematis, ya, dalam bentuk matematis berarti dibuat seperti ini. Perubahan kelajuan itu nanti kita sebut sebagai akselerasi atau percepatan, ya. Jadi percepatannya ini kita sebut tetap, ya. Nah, jadi di dalam GLBB yang menjadi ciri pertamanya adalah A tetap. A itu apa? Acceleration, ya. Acceleration itu kalau kita terjemahkan adalah percepatan, ya. Nah, percepatan berarti kelajuannya berubah secara tetap. Jadi kalau dia kelajuannya berubah tetap, artinya tiap 1 detik, ya, tiap satuan waktu perubahannya sama, ya. Kalau dia tiap detik nambahnya setengah, detik berikutnya setengah, demikian seterusnya, ya. Itu arti kelajuan berubah secara tetap atau acceleration tetap, konstan, ya. Nah, perhatikan. Nah, jadi dalam hal ini kita misalkan, ya, ada sebuah benda mula-mula diam. Kalau dibilang mula-mula diam berarti mula-mula saya simbolkan dengan V0 sama dengan 0. Nah, jadi kalau seandainya benda A tersebut bergerak dengan percepatan, ya, dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini, ya, A 2 meter per sekon kuadrat itu artinya, ya, tiap 1 detik, ya, kelajuan benda bertambah 2 meter per sekon, ya, seperti itu dia. Arti tiap 1 detik kelajuan benda berubah 2 meter per sekon. Nah, perhatikan. Jadi kalau kita buat T sama dengan 0 berarti kecepatannya masih 0. Sudah? Nah, jadi kalau saya buat T sama dengan 1, ya, berarti kelajuannya sama dengan 2. Ya, kelajuannya 2 karena tiap detik bertambah 2. Jadi kalau T sama dengan 2, berarti kelajuan akhirnya menjadi 4. T sama dengan 3 berarti kelajuannya menjadi 6. Nah, demikian seterusnya, ya, demikian seterusnya. Nah, kalau seandainya dibuat seperti ini, perhatikan, ya, perhatikan. Misalkan ini ada benda M, ya, memiliki kelajuan mula-mula kita misalkan 3 meter per sekon. Ya, perhatikan, sedikit berbeda, ya. Misalnya mula-mula dia bergerak dengan kelajuan 3 meter per sekon. Berarti, ya, perhatikan, ya, M bergerak dengan kelajuan mula-mula 3 meter per sekon. Kemudian kelajuannya berubah secara tetap sebesar katakanlah 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi kita artikan dulu, ya. A sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat itu memiliki arti, ya, tiap 1 detik, ya, kelajuan benda bertambah
1,5 meter per sekon. Ya, nah, perhatikan baik-baik. Nah, jadi kalau seandainya begini, kalau kita mau mengartikan seperti kasus yang pertama, ya, mari kita lihat. Berarti pada saat T sama dengan 0, belum ada pertambahan. Itu artinya kelajuannya masih tetap 3. Karena kan mula-mula dari dia tadi 3 karena belum bertambah. Karena belum bergerak, T sama dengan 0. Ya. Nah, jadi kalau dia T sama dengan 1, kelajuannya bertambah. Nah, ini dia, tiap 1 detik bertambah 1,5. Nah, ketika dia 1,5 bertambah, mula-mula tadi 3. Berarti sekarang kalau sudah bertambah 1,5, ini akan menjadi 4,5. Paham ya? Nah, kalau T dia bergerak dalam waktu 2 detik, berarti kelajuannya bertambah. Nah, tiap detik nambahnya 1,5. Jadi kalau 2 detik nambahnya, iya betul, 3. Nah, dengan demikian kelajuannya sekarang menjadi mula-mula tadi 3. Mula-mula tadi 3, nambah 3, berarti jadi 6. Paham ya? Nah, demikian seterusnya. Kalau T-nya 3 detik, berarti bertambahnya berapa? Lihat, kembali lagi. Tiap 1 detik kelajuannya nambah 1,5. Tiap 1 detik. Jadi kalau 3 detik nambahnya 4,5. Ya, nambahnya 4,5. Nah, kalau mula-mula tadi dia punya kelajuan 3, nambahnya 4,5, sekarang pastilah menjadi 7,5. Paham ya sampai di situ? Nah, perhatikan. Dari mana kita peroleh nilai 4,5 ini? Nah, baru saya bermatematik ya. Nah, 4,5 ini saya peroleh dari sini, 1,5 kali 3. Kan gitu nak ya? Nah, jadi perhatikan, 4,5 itu kan saya peroleh dari 1,5 kali 3. Nah, 4,5 itu tadi saya simbolkan dengan delta V, pertambahan kelajuan. Ya, 1,5 itu adalah akselerasi. Saya lambangkan A. Sedangkan 3 itu merupakan T, waktu. Bisa ya? Nah, berarti delta V itu sama dengan akselerasi dikali waktu. Nah, dengan demikian 7,5 ini dapatnya dari mana? Berarti kita bikin begini. Berarti VT itu dapatnya dari ini, 3 tambah 4,5. Ya. Nah, ini 7,5 itu dapatnya dari mana? 3 tambah 4,5. Berarti 3 itu tadi saya simbolkan dengan kelajuan mula-mula V0. Sedangkan 4,5 itu adalah delta V. Sampai di situ paham ya nak ya? Nah, seperti itu dia. Oke. Nah, jadi simpelnya adalah seperti itu ya. Simpelnya adalah seperti itu. Jadi harus bisa kita artikan, kita pahami dulu maknanya, habis itu baru kita bermatematis ya. Dengan demikian pemahaman kamu mengenai konsep gerak lurus berubah beraturan itu utuh ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami nak ya. Nah, sekarang coba kita berlatih lagi ya. Nah, kita berlatih lagi, perhatikan. Jadi cara ngerjakannya awalnya dulu begini ya. Jangan dibuat bentuk matematisnya secara rumit. Perhatikan. Ya. Misalkan di sini ada benda P bergerak dengan kelajuan mula-mula 2 meter per sekon ya. Nah, jadi kalau percepatannya kita misalkan 5 meter per sekon kuadrat, nah itu artinya apa? Artinya tiap 1 detik kelajuannya bertambah 5 meter per sekon ya. Nah, kalau seandainya ditanya, jadi buat begini. Kalau seandainya ditanya gini, tentukan
kelajuan benda pada saat T sama dengan 6 sekon. Nah, seperti ini. Jadi, langsung saja kita jawab ya, langsung saja kita jawab. Perhatikan. Cara menjawabnya adalah seperti ini. A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat memiliki arti ya, tiap 1 detik kelajuan benda bertambah 5 meter per sekon. Sampai di situ paham ya nak ya? 5 meter per sekon. Yang ditanya ini pada saat T-nya 6 sekon, berarti ya, jadi pada T sama dengan 6 sekon kelajuan benda bertambah berapa? Tiap 1 detik nambahnya 5. Jadi kalau 6 detik nambahnya bertambah 30 meter per sekon. Ya, sehingga ya, kelajuan benda pada saat T sama dengan 6 sekon adalah, kita bikin VT sama dengan 2 meter per sekon. Kan mula-mula tadi 2, nambahnya 30 ya, ditambah 30, berarti kelajuannya sekarang menjadi 32 meter per sekon. Ya, sampai di situ bisa dipahami ya nak ya. Nanti untuk rumus-rumus rumitnya saya akan turunkan ya, dan itu kita peroleh dengan pemahaman yang benar ya. Inilah pemahaman awal untuk GLBB. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya nak ya. Oke, nah sekarang coba kamu buat nanti ya. Kamu latih yang ini, atau saya buat satu lagi ya. Misalnya di sini ada P, kelajuannya kita misalkan gini. Saya buat di sini 30 meter per sekon. Nah, ada kasus yang berbeda nak, dibikin gini. A sama dengan minus 2 meter per sekon kuadrat. Ada kalanya nanti nilai A itu bernilai negatif. Nah, jadi kalau negatif ya langsung saja kita buat pengertiannya. Artinya tiap 1 detik ya, kelajuan benda berkurang 2 meter per sekon. Nah, seperti itu dia ya. Nah, kalau seandainya dibuat gini, tentukan ya, kelajuan benda pada saat T sama dengan 10 detik. Ya, misalnya begitu. Ya. Nah, jadi cara jawabnya sama seperti tadi. A sama dengan minus 2 meter per sekon kuadrat itu memiliki arti ya, tiap 1 detik ya, tiap 1 detik kelajuan benda berkurang berapa? 2 meter per sekon ya. Nah, jadi kita bikin, jadi pada T sama dengan 10 sekon apa yang terjadi? Iya, kelajuan benda berkurang berapa? Tiap detik kurangnya 2. Jadi kalau 10 detik berkurangnya 20. Oke. Nah, sehingga kelajuan benda pada saat T sama dengan 10 detik adalah, nah, berapa berkurangnya? Kita bikin ya. Berarti kelajuannya sekarang menjadi mula-mula 30.
Berkurang katanya 20, berarti saya bikin kurang di sini nak ya. Tadi kalau positif dia bertambah, bikin tambah di sini. Karena ini nilai A-nya negatif, saya bikin ini berkurang ya. Berkurang berapa? 20. Ya, berarti kelajuannya sekarang akan menjadi 10 meter per sekon. Bisa ya dipahami sampai di situ ya nak ya? Paham ya? Nah, seperti itu teknik mengerjakannya. Jadi kalau seandainya dibuat variasi soal yang lain ya, misalnya dibuat seperti ini. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau seandainya kelajuannya mula-mula 3 ya. Misalnya kelajuannya mula-mula 3. A sama dengan 2. Berapakah kelajuannya dalam 4 detik? Nah, berapakah VT-nya? Kan gitu ya nak ya. Bisa dihitung ya. Nah, buat seperti tadi ya. Buat seperti tadi. Berarti mula-mula bikin ini. Percepatan 2 meter per sekon artinya tiap 1 detik bertambah 2. Jadi kalau ini nambahnya berapa? Nah, jadi buat dulu di sini. Berarti nambahnya 8. Bisa ya? Nambahnya 8. Kalau nambahnya 8, sekarang jadi berapa? Iya, jadi 11. Paham ya? Nah, jadi nanti cara mengerjakannya dengan cepatnya seperti ini, tapi buat penjelasannya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya. Nah, kalau seandainya dibuat begini, ya, perhatikan. Kita buat variasinya yang berbeda ya. Kalau seandainya V0-nya kita misalkan 5 ya. Misalkan 5. A kita misalkan 3. Nah, berarti 3 ini artinya apa tadi nak? Tiap 1 detik nambahnya 3 gitu ya. Sekarang perhatikan, saya bikin begini. Kalau seandainya kelajuannya sekarang adalah 17 meter per sekon, berapa lama itu terjadi? Nah, perhatikan ya. Nah, jadi kita beranjak dari sini. Ini tadi artinya tiap 1 detik nambahnya 3. Ingat, tiap 1 detik nambahnya 3. Sekarang perhatikan, di sini perubahannya berapa? Kan dari 5 menjadi 17. Berarti dia berubah 12. Bisa ya? Nah, berubahnya 12. Tadi 3 meter per sekon kuadrat artinya tiap 1 detik nambahnya 3. Ya, tiap 1 detik nambahnya 3. Sekarang ini nambahnya 12. Berapa lama itu terjadi? Nah, kira-kira begitu. Jadi istilahnya kayak gini nak. Tiap hari kamu punya jajan 3.000. Ya, pada 1 hari ya, pada hari keberapakah jajanmu itu 12.000 kalau kamu nggak jajanin uangnya? Berarti 4 hari. Nah, bisa paham ya sampai di situ? Nah, jadi kalau tiap detik nambahnya 3, sekarang dia diketahui pertambahannya 12, berarti pertambahan 12 itu terjadi selama 4 detik. Ya. Nah, seperti itu teknik mengerjakan dan memahami soal gerak lurus berubah beraturan secara mendasar ya. Mudah-mudahan penjelasan hari ini bisa kalian pahami dengan sempurna. Pelajari dan ulang-ulang supaya nanti ya di pembelajaran berikutnya kamu semakin mantap menguasainya ya. Terima kasih. Sekian pelajaran kita hari ini.